Maka Allah pun memerintahkan kepada malaikat untuk mengambil segumpal tanah yang ada di bumi ini. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha khalaqa Adam min qabdatin qabdaha min jami'il ard." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam dari segumpal tanah, yang tanah itu dibawa dan diambil oleh malaikat dari seluruh tanah yang ada di muka bumi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Manusia adalah makhluk yang dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik kejadian. Yang Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Telah kami jadikan insan, manusia, sebaik-baik kejadian. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan Nabi Adam, lalu ia pun mengabarkan kabar yang sangat besar kepada malaikat, dan dikumpulkanlah malaikat yang dialognya sangat terkenal di dalam surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dan Allah pun berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Malaikat terheran-heran dan bertanya, kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan mereka saja yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena 2000 tahun sebelum diciptakan khalifah, diciptakan Nabi Adam di atas muka bumi, Allah menciptakan makhluk yang bernama Al-Hin dan Al-Bin, yang mereka dari golongan jin, untuk menjadi khalifah di atas muka bumi ini. Namun apa yang dikerjakan mereka? Mereka saling bunuh-bunuhan, menumpahkan darah, merusak di atas muka bumi ini. Oleh karena berlebihannya mereka, Allah pun murka dan mengirimkan bala tentara dari para malaikat. Lalu mereka pun lari kocar-kacir, tunggang langgang. Mereka pun mengasingkan diri di gunung-gunung, di hutan-hutan, di lautan, dan juga dengan tempat-tempat yang terpencil. Maka tidak heran kalau kita mendengar ada kerajaan jin di pantai lautan selatan, dan juga ada batu Benjamban yang ada di Kalimantan Barat. Karena di sanalah mereka mengasingkan diri. Jadi ketika itulah malaikat pun terheran-heran, karena malaikat pun hidup dengan damai. Beribu-ribu tahun lamanya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga makhluk surga yaitu iblis. Dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhuma, kana iblis raisul malaikah fi sama'id dunya. Iblis adalah pemimpin dari para malaikat di langit dunia, di langit yang pertama. Iblis yang dinamakan Azazil sebelum ia berdurhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Digambarkan bentuk rupanya yang rupawan, mempunyai 4 sayap, dan juga mereka menjaga surga, sehingga malaikat pun menaruh hormat karena ketinggian ilmu dan kedekatan iblis kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pun memerintahkan kepada malaikat untuk mengambil segumpal tanah yang ada di bumi ini. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha khalaqa Adam min qabdatin qabdaha min jami'il ard." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam dari segumpal tanah, yang tanah itu dibawa dan diambil oleh malaikat dari seluruh tanah yang ada di muka bumi ini. Faja'u banu Adam ala qadaril ard. Maka jadilah anak Adam yang terlahir sesuai dengan tanah mana yang ia dijadikan. Faja'u minhum al-abyad wal ahmar wal aswad. Dan jadilah mereka yang kulitnya pun berbeda-beda,
ada yang putih seperti kebanyakan orang Cina, Jepang, orang Korea, dan ada yang kemerah-merahan seperti kita Nusantara, dan ada juga orang Arab dan juga orang Eropa, dan berwarna hitam yang kebanyakan adalah orang Negro dan orang Afrika. Wa taibul fahash, dan ada sebagian mereka yang berperangai baik dan buruk, wa bayna zalik, dan ada yang bercampur keduanya, wasahal wahuzan, yang keras dan juga ada yang lembut, dan ada pun yang tercampur antara keduanya. Tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan atas kebesaran dan kekayaan Allah agar kita saling mengenal. Ketika Allah Subhanahu wa taala pun membuat Nabi Adam, dibiarkanlah 40 tahun lamanya, maka iblis dan para malaikat pun melihat dengan dekat dan melihat takjub dan terheran-heran. Yang paling heran adalah iblis, dan dia pun melihat dari dekat dari jasad Nabi Adam yang waktu itu masih belum ditiupkan ruh, dan dia iblis pun masuk dari mulut Nabi Adam dan keluar dari dubur. Lalu iblis pun berkata, seakan-akan memprovokasi malaikat, "Wahai malaikat, janganlah kau takut dengan makhluk ini. Sesungguhnya makhluk ini adalah berlubang, sedangkan Tuhan kita tertutup. Jikalau aku menguasai daripada lubang ini, maka celaka dan binasalah mereka. Maka itulah, kita jagalah lubang yang dari mulut kita, lubang telinga kita, lubang mata kita, lubang penciuman kita, dan lubang daripada kemaluan kita dari hal-hal yang buruk. Maka kita jagalah diri kita agar tidak dimasuki oleh iblis yang memang mereka ingin menyesatkan anak Adam dari makanan yang halal. Ketika kita mau makan, makanlah dengan tangan kanan dan bacalah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari gangguan jin dan syaitan. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan di dalam sebuah hadisnya, khairun yaumin tatlu'u fihi syami yaumul jum'ah. Sebaik-baik hari yang diterbitkannya matahari adalah di hari Jumat. Fiha khuliqa Adam. Karena hari Jumat itu Nabi Adam diciptakan Allah. Wa fiha udkhilal jannah. Dan di hari Jumat pula Allah masukkan Nabi Adam dalam surga. Wa fiha ukhrija minha. Dan di hari Jumat pula Allah keluarkan Nabi Adam dari surga di atas muka bumi ini. Fala taqumus sa'ah illa fi yaumil jum'ah. Dan tidak akan terjadi hari kiamat kecuali di hari Jumat. Lalu Nabi Adam pun diciptakan Allah Subhanahu wa taala pada hari Jumat. Dalam sebuah hadis yang panjang dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dan Nabi Adam pun diciptakan Allah Subhanahu wa taala dari tanah liat. Lalu Allah pun menyirami, mencampurkannya dengan air, lalulah dibiarkan Allah sampai kering. Maka ketika itu Allah pun meniupkan ruh di dalam jasad Adam yang dimulai dari kepala. Lalu masuklah ruh di mata, lalu Nabi Adam pun bisa melihat. Lalu ketika sampai di hidung, Nabi Adam pun langsung bersin seraya mengucapkan Alhamdulillah. Maka Allah pun berkata, Rahimakallah, Rahimakallah. Allah selalu menyayangimu, Allah selalu mengasihimu. Lalu ketika Nabi Adam pun sudah dimasukkan ruh di dalam jasadnya, yang Allah lah yang meniupkannya, maka ia pun diperintahkan untuk memberikan salam kepada malaikat. Assalamualaikum. Dijawablah oleh malaikat, Waalaikumsalam. Lalu Allah berkata, itulah ucapan salammu, sapamu, dan juga dengan anak keturunanmu. Maka Nabi Adam pun ingin melihat anak keturunannya. Maka Allah Subhanahu wa taala suruhlah ia pilih yang baik ataupun yang buruk, yang kanan ataupun yang kiri. Lalu Nabi Adam pun berkata, inginnya aku memilih yang kanan, yang baik. Lalu dibukakanlah telapak tangan, dan di situ Nabi Adam pun melihat anak-anak keturunannya, dan yang sebagian mulutnya bersinar. Yang paling bersinar adalah Nabi Daud alaihissalam. Seorang nabi, bukan hanya nabi, tetapi raja yang dikenal dengan sebutan David oleh Barat dan orang-orang Yahudi. Lalu Nabi Adam pun bertanya, ya Allah, berapakah umurnya? Maka Allah pun berkata, 60 tahun. Sungguh pendeknya kah?
daripada umurnya. Maka berikanlah ya Allah sebagian umurku 40 tahun agar dia umurnya genap 100 tahun. Maka ketika Nabi Adam alaihissalam telah hidup, ketika di akhir daripada hadisnya, ketika Nabi Adam ingin dicabut daripada umurnya, ia pun berkata kepada malaikat, malaikat, umurku kan masih 40 tahun jatahnya, kenapa mau dicabut saat ini? Maka malaikat pun mengingatkan bahwasanya kan kamu sudah memberikan sebagian umurnya selama 40 tahun kepada zuriahmu yang bernama Nabi Daud alaihissalam. Dan akhirnya Nabi Adam pun membantahnya, dan jadilah anak keturunan Adam yang suka kadang-kadang berbantah-bantahan dan juga mengeles. Tidak lain bantahan yang pertama adalah Nabi Adam alaihissalam. La yusammal insana insanan illa linasihi. Tidaklah dijadikan manusia kecuali dengan insan yang pelupa. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala pun memperlihatkan kebesarannya kepada para malaikat, kelebihan Nabi Adam alaihissalam. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Lalu Allah pun mengajarkan Nabi Adam seluruh para nama-nama perbendaharaan langit dan bumi. Dan dikatakan oleh para ulama termasuk Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi Adam diajarkan tentang nama-nama hewan, termasuklah dari ikan, ada ikan paus, ada ikan hiu, ada ikan gulama, ada ikan mujair, dan macam-macam. Dari burung diajarkanlah Nabi Adam ada burung parkit, nuri, kaswari, cendrawasih, dan macam-macamnya. Dan bahkan nama-nama panci perbendaharaan kuali pun diajarkan kepada Nabi Adam. Sehingga ketika dilemparkan pertanyaan itu kepada malaikat, malaikat pun tak tahu menjawabnya. Dan malaikat pun berkata, subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sungguh engkaulah yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Oleh karena ketinggian daripada Nabi Adam alaihissalam, lalu malaikat pun berkata, subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sungguh engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Nabi Adam alaihissalam dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan oleh karena bentuk yang cantik, rupawan, dan dari apa ia diciptakan, oleh karena ilmulah yang mengangkat derajat Nabi Adam alaihissalam, sehingga malaikat pun diperintahkan Allah Subhanahu wa taala bersujud. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan kami pun berkata kepada malaikat, bersujudlah kalian, lalu malaikat pun mentaati Allah dan ia pun bersujud, kecuali yang tidak mau bersujud dan menolak perintah Allah itu adalah iblis, oleh karena kesombongan mereka yang merasa mereka adalah yang terbaik, yang lebih dekat dengan Allah, yang paling banyak daripada ibadahnya. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita dijauhkan daripada sifat sombong yang kotor hatinya seperti iblis laknatullah. Malaikat bersujud untuk menghormati Nabi Adam oleh karena ketinggian ilmunya, bukan dari paras rupanya dan bukan daripada apa ia diciptakan. Baiklah saudara-saudariku, insyaallah kita akan bertemu lagi dari sambungan kisah Nabi Adam alaihissalam dan juga dengan Nabi dan Rasul di perjumpaan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.